Inilah salah satu tahap yang jarang diketahui banyak orang dalam proses pembuatan kain sutra, yaitu perebusan kepompong ulat sutra. Proses ini tidaklah sederhana. Kepompong direbus dalam keadaan hidup untuk memperoleh serat alami yang halus dan berkilau. Serat inilah yang kemudian diolah menjadi berbagai jenis kain mewah dengan tekstur yang memikat. Lalu, bagaimana kain sutra ini dihasilkan? Kain sutra berasal dari seekor ngengat dewasa. Ngengat sutra secara ilmiah dikenal sebagai Bombyx mori. Mereka merupakan serangga dari ordo Lepidoptera, yaitu kelompok yang juga mencakup kupu-kupu dan ngengat lainnya. Namun, berbeda dari kerabat liarnya, Bombyx mori telah mengalami domestikasi penuh oleh manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Meski memiliki sayap, ngengat ini tidak mampu terbang. Setelah proses perkawinan alami, betina akan bertelur. Satu ekor ngengat bisa menghasilkan ribuan butir telur mungil, seukuran butiran pasir. Dalam waktu sekitar 10 hari, telur-telur ini akan menetas menjadi larva. Ulat-ulat ini diletakkan di rak bambu atau kayu dan diberi makan setiap 4 jam. Makanan satu-satunya ialah Morus alba atau dikenal dengan daun murbei putih. Dan tidak satu pun daun lain yang mereka sentuh. Karena itulah, fondasi industri ini bukan dimulai dari ulat, melainkan dari pohon. Di lahan-lahan khusus, petani menanam pohon murbei layaknya menanam emas hijau. Tumbuhan ini memerlukan sinar matahari penuh dan tumbuh baik di dataran tinggi. Jika tidak rutin dipangkas, murbei akan berubah menjadi pohon berkayu keras dan sulit dipanen. Dan saat inilah waktunya daun murbei dipanen untuk pemberian pakan ulat-ulat sutra. Proses panen daun murbei dilakukan secara bertahap dan sangat teratur, tergantung pada fase pertumbuhan ulat. Dalam waktu singkat, ulat tumbuh hingga mencapai panjang sekitar 8 cm, mengganti kulitnya hingga 4 kali, dan tubuhnya mulai tampak mengilap, tanda mereka siap bermetamorfosis. Saat tiba waktunya, ulat dipindahkan ke rak khusus dalam ruang gelap dan tenang. Di sanalah mereka menghasilkan benang panjang dan halus yang kita kenal sebagai sutra alami. Proses ini terjadi saat ulat memasuki fase terakhir hidupnya sebagai larva, tepat sebelum berubah menjadi kepompong. Dalam 2 hingga 3 hari, ulat akan menyelimuti dirinya sepenuhnya dengan kapsul pelindung berupa serat, dan setiap kepompong mengandung serat benang sekitar 300 meter. Namun sebelum kepompong berubah menjadi ngengat dewasa, proses panen harus dilakukan. Kepompong yang sudah dikumpulkan kemudian direbus. Proses ini bukan hanya untuk menghentikan pertumbuhan pupa, tetapi juga untuk melunakkan lapisan luar sehingga serat dapat diurai tanpa kusut. Disinilah serat diurai dengan tangan secara teliti. Hal ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan keahlian tinggi. Serat halus ini selanjutnya dipintal dan dikeringkan menjadi benang. Benang-benang ini dicelup ke dalam pewarna alami secara berulang yang bahan-bahannya berasal dari alam. Pewarnaan ini bukan hanya memberi warna, tapi juga menyuntikkan nilai budaya pada setiap helai benang. Tahap selanjutnya adalah penenunan. Inilah momen ketika benang-benang sutra yang lembut dan berkilau disulap menjadi kain ataupun sarung sutra, simbol keanggunan dan warisan budaya. Penenun akan duduk di depan alat tenun, menggerakkan pedal kaki untuk mengatur posisi benang lungsin, lalu menyisipkan benang pakan menggunakan alat bernama torak. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu, tergantung tingkat kerumitan motif. Hasilnya bukan sekadar kain, tapi karya seni dan simbol peradaban. Namun, keindahan ini sempat berada di ambang kehancuran. Masuknya sutra sintetis dari Cina, dampak perubahan iklim, serta migrasi generasi muda ke kota membuat industri sutra alami nyaris mati. Banyak desa penghasil sutra kehilangan harapan. Dan berkat upaya kolektif, investasi teknologi, dan sistem produksi terintegrasi, industri ini mulai bangkit kembali.